Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Hari ini kami akan melakukan presentasi yang berjudul Administrasi Pengadaan Tanah. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya dulu. Yang pertama, saya sendiri sebagai moderator, Rima Hatul Jenny, dengan NIM 21042205. Selanjutnya, kepada teman saya, dipersilahkan. Saya Muhammad Zidan dengan NIM 22042259. Saya Melisa dengan NIM 22042258. Saya Saya Melisa Najwa Dia Prita, dengan NIM. saya Najwa Prita Yunas dengan NIM 22042273. Saya Fizal Al-Qurani dengan NIM 22042174. Saya Melisa Dia dengan NIM 22042255. Selanjutnya, penyampaian materi pertama yang akan disampaikan oleh Melisa. Pada Melisa, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menyampaikan materi yang pertama, yaitu ada dasar hukum. Dasar hukum pengadaan tanah di Indonesia berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Undang-undang ini mengatur prinsip dasar pengadaan tanah seperti kemanusiaan, keadilan, kemanfaatan, dan keterbukaan yang bertujuan untuk menjamin keseimbangan antara kepentingan pembangunan dan hak masyarakat atas tanah tersebut. Selain itu, hukum agraria nasional termaksud Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 memberikan landasan bawah tanah dapat diambil alih untuk kepentingan umum dengan pemberian ganti rugi yang layak. Pelaksanaan pengadaan tanah juga diatur melalui berbagai peraturan pelaksanaan, seperti Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 yang menggantikan aturan sebelumnya. Peraturan ini menetapkan bahwa pengadaan tanah dilakukan melalui tahapan perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan penyerahan hasil. Selanjutnya yaitu perencanaan pengadaan tanah. Perencanaan pengadaan tanah merupakan langkah awal yang krusial dalam proses pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Proses ini harus berdasarkan pada rencana tata ruang wilayah dan prioritas pembangunan yang tercantum dalam dokumen perencanaan lainnya, seperti rencanaan pembangunan jangka menengah dan rencana strategis. Instansi yang memerlukan tanah diharuskan untuk menyusun dokumen perencanaan pengadaan tanah atau DPPT yang memuat informasi penting seperti maksud dan tujuan pembangunan, letak tanah, luas tanah yang dibutuhkan, serta perkiraan nilai tanah. Dokumen perencanaan ini tidak hanya berfungsi sebagai pemanduan, tetapi juga harus disusun berdasarkan studi kelayakan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. DPPT harus mencakup muatan wajib dan muatan tambahan, serta diserahkan kepada pemerintah provinsi untuk mendapatkan persetujuan. Keberlakuan DPPT adalah selama 2 tahun, sehingga instansi yang memerlukan tanah perlu memperbarui dokumen tersebut jika diperlukan. Selama proses perencanaan, kolaborasi antara Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional dengan instansi terkait sangat penting. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua aspek teknis administratif dipenuhi sebelum melanjutkan ke tahap persiapan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Melisa. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Cici. Pada Cici, dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu penetapan lokasi. Penetapan lokasi dalam pengadaan tanah adalah proses formal yang dilakukan untuk menentukan lokasi pembangunan yang akan digunakan untuk kepentingan umum. Di mana proses ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 dan peraturan pelaksanaannya yang menyatakan bahwa penetapan lokasi dilakukan melalui keputusan gubernur atau bupati atau wali kota. Penetapan ini berfungsi sebagai izin untuk melaksanakan pengadaan tanah, perubahan penggunaan tanah, serta peralihan hak atas tanah. Dengan adanya penetapan lokasi, instansi yang memerlukan tanah dapat melanjutkan ke tahap berikutnya dalam proses pengadaan. Setelah instansi yang memerlukan tanah menyusun dokumen perencanaan pengadaan tanah, mereka harus mengajukan permohonan penetapan lokasi kepada gubernur, lalu gubernur kemudian memiliki waktu
paling lama 14 hari kerja untuk menetapkan lokasi setelah menerima permohonan tersebut. Jika lokasi yang ditetapkan mencakup area yang luasnya tidak lebih dari 5 hektar, pengadaan tanah dapat dilakukan langsung tanpa perlu melalui proses penetapan lokasi formal. Namun, untuk pengadaan tanah yang lebih besar atau kompleks, penetapan lokasi menjadi sangat penting untuk memastikan kepatuhan terhadap rencana tata ruang dan mendapatkan persetujuan dari semua pihak terkait. Selanjutnya, pendataan awal. Pendataan awal adalah tahap penting dalam proses pengadaan tanah yang bertujuan untuk mengidentifikasi objek tanah yang akan dibebaskan. Pendataan ini mencakup kegiatan yang pertama yaitu identifikasi tanah, di mana identifikasi tanah yaitu mengumpulkan informasi tentang lokasi dan luas tanah yang akan dibebaskan, termasuk kepemilikan dan status umum tanah tersebut. Dan yang kedua ada pemetaan, di mana pembuatan peta atau sketsa lokal tanah yang mencakup batas-batas yang jelas agar tidak menjadi kesalahan dalam proses pengadaan. Adapun verifikasi data, yaitu memastikan data kepemilikan tanah sesuai dengan catatan yang ada di instansi yang berwenang, seperti Badan Pertanahan Nasional atau BPN. Dan selanjutnya ada klasifikasi tanah, yaitu menentukan jenis tanah dan penggunaannya, apakah tanah tersebut merupakan tanah milik negara, milik perorangan, atau pihak lain. Pendataan ini juga menjadi dasar untuk proses selanjutnya dalam pengadaan tanah dan menentukan siapa saja pihak yang terkait dalam transaksi. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Cici. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Najwa. Kepada Najwa dipersilakan. Baik, terima kasih sebelumnya kepada moderator. Saya akan melanjutkan materinya. Musyawarah. Musyawarah adalah tahapan di mana pihak yang terkait dalam pengadaan tanah berkumpul untuk membahas dan menyepakati masalah yang berkaitan dengan pengadaan tanah. Musyawarah bertujuan untuk mencari solusi yang adil dan menguntungkan semua pihak. Proses musyawarah melibatkan pihak-pihak yang terlibat, pemilik tanah pemerintah, dan pihak terkait lainnya. Pembahasan masalah meliputi bentuk ganti rugi, waktu pelaksanaan, dan prosedur pengadaan tanah. Negosiasi, pembicaraan mengenai harga atau kompensasi yang akan diterima oleh pemilik tanah. Kesepakatan setelah organisasi dan pembahasan, setelah negosiasi dan pembahasan, musyawarah bertujuan untuk mencapai kesepakatan antara pemilik tanah dan pihak yang membutuhkan tanah, misalnya pemerintah atau badan hukum. Musyawarah ini diharapkan dapat menyelesaikan perbedaan pendapat secara damai tanpa adanya paksaan atau konflik. Selanjutnya, penetapan bentuk dan besaran ganti rugi. Setelah musyawarah dilakukan dan disepakati, tahap selanjutnya adalah penetapan bentuk dan besaran ganti rugi. Ganti rugi adalah kompensasi yang diberikan kepada pemilik tanah yang tanahnya dibebaskan untuk kepentingan umum. Penetapan ini melibatkan beberapa hal. Bentuk ganti rugi bisa berupa uang, tanah pengganti, atau bentuk lain yang disepakati dalam musyawarah. Besaran ganti rugi, penetapan besaran ganti rugi didasarkan pada nilai pasar tanah yang bersangkutan, luas tanah, dan keadaan lainnya yang relevan. Pemerintah biasanya melakukan penilaian melalui tim penilaian independen atau tim appraisal yang berkompeten. Keadilan, ganti rugi harus dihitung dengan adil, sehingga pemilik tanah merasa dihargai memperoleh kompensasi yang sesuai dengan nilai tanah yang dibebaskan. Keputusan hukum. Penetapan ganti rugi ini menjadi dasar hukum bagi pembayaran ganti rugi dan proses pengadaan tanah selanjutnya. Penetapan ini harus dilakukan dengan cermat dan berdasarkan peraturan yang berlaku agar semua pihak merasa puas dan tidak terjadi sengketa di kemudian hari. Sekian materi yang saya dapat sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Najwa. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Meli. Kepada Meli dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator untuk kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi mengenai pembayaran ganti rugi. Pembayaran ganti rugi dalam administrasi pengadaan tanah di Indonesia merupakan proses yang diatur secara hukum untuk memastikan bahwa pemilik tanah menerima kompensasi yang layak dan adil ketika tanah mereka digunakan untuk kepentingan umum. Berikut penjelasannya mengenai aspek-aspek utama dari pembayaran ganti rugi. Yang pertama, dasar hukum. Kerangka hukum yang mengatur pembayaran ganti rugi dalam pengadaan tanah
Ialah yang pertama itu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, di mana itu Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023 yang merupakan perubahan atas PP Nomor 19 Tahun 2021. Yang kedua itu bentuk ganti rugi. Berdasarkan pasal 76 ayat 1 PP nomor 19 tahun 2021 yang telah diubah oleh PP nomor 39 tahun 2023, ganti kerugian dapat diberikan dalam beberapa bentuk. Yang pertama ada uang, berupa kompensasi finansial yang langsung kepada pemilik tanah. Yang kedua, tanah pengganti, di mana pemberian tanah lain dengan nilai yang setara. Yang ketiga, ada permukiman kembali, di mana itu relokasi ke area lain dengan fasilitas yang setara. Yang keempat, ada kepemilikan saham, di mana pemberian saham pada perusahaan yang memanfaatkan tanah tersebut. Yang terakhir, ada bentuk lain seperti kompensasi lain yang disepakati oleh kedua belah pihak. Pemilihan bentuk ganti rugi dilakukan melalui musyawarah antara pihak yang berhak dan instansi yang memerlukan tanah. Saya lanjutkan. Yang ketiga itu proses penetapan dan pembayaran ganti rugi. Proses penetapan dan pembayaran ganti rugi itu melibatkan beberapa tahapan. Yang pertama ada penilaian, di mana dilakukan oleh penilai pertanahan yang bertugas menilai besarnya ganti kerugian untuk setiap bidang tanah yang menjadi objek pengadaan. Yang kedua, dengan melakukan musyawarah. Setelah penilaian, lembaga pertanahan mengadakan musyawarah dengan pihak yang berhak untuk menetapkan bentuk dan besaran ganti rugi. Terakhir, dengan melakukan pembayaran, dilaksanakan oleh instansi yang memerlukan tanah berdasarkan validasi dari Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah. Pembayaran ganti kerugian dalam bentuk uang dilakukan melalui lembaga keuangan. Yang keempat itu kita masuk ke sumber dana ganti rugi. Biaya ganti kerugian berasal dari, yang pertama itu dari anggaran APBN atau anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk instansi pemerintah. Sedangkan sumber internal perusahaan atau sumber lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan untuk badan usaha milik negara yang mendapatkan penugasan khusus. Yang kelima itu tantangan dalam pembayaran ganti rugi. Ada beberapa tantangan yang sering muncul dalam proses pembayaran ganti rugi. Yang pertama itu ada penolakan dari pemilik tanah, di mana itu terjadi jika nilai ganti kerugian dianggap tidak sesuai dengan harapan. Yang kedua, proses administrasi yang lambat, di mana adanya keterlambatan dapat disebabkan oleh birokrasi atau kurangnya koordinasi antar instansi terkait. Yang ketiga itu sengketa hukum. Terjadinya perselisihan mengenai kepemilikan atau tanah dapat berujung pada proses hukum yang panjang. Yang terakhir, spekulasi harga tanah. Adanya pihak yang memanfaatkan proses pengadaan tanah untuk keuntungan pribadi sehingga mempengaruhi nilai ganti rugi. Pemahaman mendalam mengenai regulasi dan prosedur yang berlaku itu sangat penting bagi semua pihak yang terlibat dalam proses pengadaan tanah untuk memastikan bahwa pembayaran ganti rugi dilaksanakan secara adil, transparan, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sekian pemaparan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Meli. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Zidan. Kepada Zidan, dipersilakan. Terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Selanjutnya materi mengenai penyerahan tanah. Ada beberapa tahapannya. Yang pertama yaitu tahapan penyerahan tanah. Yang pertama yaitu ada penetapan lokasi, meliputi pemerintah menentukan lokasi yang dibutuhkan untuk kepentingan umum. Yang kedua yaitu diumumkan kepada masyarakat dan pemilik tanah yang terdampak. Yang kedua yaitu pembayaran ganti rugi. Pembayaran ganti rugi meliputi setelah kesepakatan ganti rugi, pembayaran dilakukan oleh instansi yang memerlukan tanah. Jika ada sengketa, dana bisa dititipkan ke pengadilan melalui mekanisme konsiasi. Ketiga yaitu pelepasan hak tanah. Pelepasan hak tanah terdiri dari pemilik tanah secara resmi menyerahkan haknya kepada pemerintah atau instansi berkepentingan. Dapat berupa akta pelepasan hak tanah yang disahkan oleh pejabat pembuat akta tanah atau PPAT. Yang keempat yaitu serah terima tanah. Serah terima tanah terdiri dari setelah pembayaran ganti rugi selesai, dilakukan serah terima tanah. Pemerintah atau instansi
penerima tanah atau akan mencatat tanah dalam administrasi pertanahan. Yang B yaitu kendala dalam penyerahan tanah. Ada beberapa kendala dalam penyerahan tanah. Yang pertama yaitu penolakan pemilik tanah, terutama jika ada ketidaksepakatan terkait ganti rugi. Yang kedua yaitu sengketa hukum, seperti masalah kepemilikan atau ahli waris yang belum jelas. Yang ketiga yaitu proses administrasi yang lambat, terutama dalam penerbitan sertifikat tanah baru. Yang keempat yaitu tanah sudah ditempati kembali oleh pihak lain sebelum diserahkan. Yang selanjutnya yang C, solusi dalam penyerahan tanah. Ada beberapa solusi dalam penyerahan tanah. Yang pertama yaitu sosialisasi lebih awal kepada pemilik tanah agar memahami hak dan kewajibannya. Yang kedua yaitu musyawarah yang efektif untuk menyelesaikan konflik sebelum masuk ke jalur hukum. Yang ketiga yaitu koordinasi antar instansi agar administrasi berjalan lancar dan tidak ada tumpang tindih kewenangan. Penyerahan tanah merupakan tahap akhir dalam pengadaan tanah yang memastikan bahwa lahan yang dibutuhkan dapat digunakan sesuai peruntukannya dengan tetap memperhatikan hak-hak masyarakat yang terdampak. Selanjutnya yaitu pengawasan pengendalian. Yang pertama ada dasar hukum, pengawasan dalam pengadaan tanah. Pengawasan dalam pengadaan tanah bertujuan untuk memastikan bahwa proses pengadaan tanah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan menghindari penyalahgunaan. Bentuk-bentuk pengawasan meliputi yang pertama yaitu pengawasan administratif yang terdiri dari memastikan bahwa prosedur pengadaan tanah sesuai dengan regulasi yang berlaku. Mengawasi dokumen legal seperti sertifikat, akta pelepasan hak, dan keputusan penetapan lokasi. Selanjutnya yaitu menilai kesesuaian pembayaran ganti rugi dengan ketentuan hukum. Yang kedua yaitu pengawasan teknis, meliputi yang pertama yaitu memantau penggunaan tanah setelah diserahkan kepada pihak yang memerlukan. Yang kedua yaitu mengawasi batas wilayah tanah yang telah diambil alih. Yang ketiga yaitu memastikan tidak ada penyalahgunaan atau alih fungsi tanah tanpa izin. Yang ketiga yaitu pengawasan oleh lembaga pengawas, meliputi yang pertama Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau BPN sebagai pengawas utama pengadaan dan pengelolaan tanah. Yang kedua yaitu Ombudsman RI untuk menerima laporan masyarakat terkait dugaan penyimpangan dalam pengadaan tanah. Yang ketiga yaitu Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK untuk audit penggunaan anggaran pengadaan tanah. Yang keempat yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dalam kasus penyalahgunaan wewenang atau korupsi dalam pengadaan tanah. Yang kedua yaitu pengendalian penggunaan tanah. Pengendalian dilakukan untuk memastikan tanah yang telah diperoleh digunakan sesuai tujuan dan tidak disalahgunakan. Pengendalian penggunaan tanah meliputi yang pertama bentuk pengendalian, yaitu pengendalian peruntukan tanah. Meliputi pemerintah menetapkan zonasi dan pemanfaatan tanah sesuai rencana tata ruang wilayah. Yang kedua yaitu melarang perubahan fungsi tanah tanpa izin. Misalnya tanah untuk fasilitas publik tidak boleh dialihkan untuk kepentingan komersil. Yang kedua yaitu pencegahan spekulasi tanah. Meliputi melarang pembelian tanah secara besar-besaran tanpa rencana pemanfaatan yang jelas. Yang kedua yaitu menerapkan pajak progresif untuk tanah yang dikuasai tetapi tidak dimanfaatkan. Yang ketiga yaitu penertiban tanah terlantar. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 20 tahun 2002, tanah yang tidak digunakan dalam waktu tertentu dapat ditetapkan sebagai tanah terlantar dan dikembalikan kepada negara. Yang keempat yaitu sanksi bagi pelanggar. Yang pertama pencabutan hak atas tanah jika ditemukan penyalahgunaan. Yang kedua yaitu denda administratif bagi pihak yang melanggar ketentuan pemanfaatan tanah. Yang ketiga yaitu pidana bagi pelaku penyimpangan dalam pengadaan dan pemanfaatan tanah. Yang ketiga yaitu selanjutnya tantangan dalam pengawasan dan pengendalian tanah meliputi tumpang tindih kepemilikan tanah yang menyebabkan sengketa hukum berkepanjangan. Kurangnya transparansi dalam proses pengadaan tanah terutama dalam tahap pembayaran ganti rugi. Lemahnya penegakan hukum terhadap kasus tanah terlantar dan penyalahgunaan tanah. Yang keempat yaitu spekulasi tanah oleh pihak swasta yang dapat menghambat pembangunan untuk kepentingan umum.
Yang keempat yaitu solusi untuk memperkuat pengawasan dan pengendalian. Yang pertama, digitalisasi administrasi pertanahan dan pencegahan manipulasi data kepemilikan tanah. Peningkatan koordinasi antar instansi seperti ATR atau BPN, Pemda, dan KPK dalam pengawasan tanah. Yang ketiga yaitu penegakan hukum yang tegas, termasuk penerapan sanksi bagi pelanggar ketentuan pengadaan tanah. Yang keempat yaitu partisipasi masyarakat dengan memberikan akses bagi warga untuk melaporkan penyimpangan dalam proses pengadaan tanah. Sekian saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih pada Zidan. Dari penyampaian materi rekan-rekan, didapatkan kesimpulan bahwa administrasi pengadaan tanah adalah proses pengelolaan dan pengaturan tanah untuk kepentingan pembangunan pemerintahan. Dengan administrasi yang efektif, penggunaan tanah dapat dioptimalkan, konflik dapat dicegah, dan hak-hak masyarakat dapat dihormati. Oleh karena itu, perlu dilakukan peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat, pengembangan sistem informasi yang efektif, dan peningkatan kapasitas dan kompetensi aparaturnya untuk mengelola dan mengatur tanah. Dengan demikian, administrasi pengadaan tanah yang efektif dapat membantu mencapai tujuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Sekian presentasi dari kelompok 7. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.